Salam, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Zibrail Demetrius Uki, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 2025 0120 90 1106. Pada hari ini, Selasa 16 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada SLD Negeri Manekap Niki dengan materi puisi modern. Ini KTP saya, sekian dan terima kasih. Oke, baik, salam semua. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah! Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Minta Dilan untuk pimpin kita dalam doa. Supaya bisa belajar dari Yesus dengan lepas supaya bisa menjelaskan dengan baik dari Yesus yang berkata Yesus kami berdoa. Terima kasih, Kak Guru. Terima kasih. Baik, setelah kita selesai berdoa, kini sapa dan kita semua bangkitkan diri. Oke, kelas 8 mana yel-yelnya? 1, 2, 3. Aku ingin belajar karena aku ingin pintar. Oke, silakan dulu. Baik, sekarang kita berdiri lagi untuk menyanyikan lagu nasional. Ayo, silakan berdiri. Kita sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah penyokongmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat imamu, sekuasa pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Mari kita mengecek kehadiran kita pada pagi hari ini. Elis Nibani, Ada Pak, Dilan Manafe, ada Pak, Gilbert Atopal, ada Pak, Mundus Nautani, ada Pak, Arifian Beis, ada Pak, Chris Beno. ada Pak. Oke, baik. Ini kita akan masuk lagi yang berikut, yakni siapa yang pernah lihat orang baca puisi? Pernah lihat orang baca puisi di mana? Di TV kok? Di sekolah. Di sekolah? Di sekolah? Ya. Oke.
Oke, baik. Jadi sekarang kita bisa lihat orang baca puisi di televisi dan di sekolah. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami ciri-ciri dari puisi. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur dari puisi. Yang ketiga, melalui tugas kelompok peserta didik dapat menemukan makna dari puisi Hujan Bulan Juni. Yang keempat, peserta didik dapat mengisi kata-kata yang merupakan atau kosong dalam teks. Sudah? Oke, sekarang kita masuk ya. Baik, yang berikut tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami ciri-ciri dari puisi modern. Oke, baik. Ciri-ciri puisi modern. Yang pertama itu siapa yang bisa sebutkan? Ciri-ciri puisi modern yang pertama. Yang pertama apa, Dina? Bentuk bebas. Yang pertama bentuknya bebas. Yang kedua Gaya bahasa dinamis. Gaya bahasa dinamis. Yang ketiga Tema bervariasi. Tema bervariasi. Yang keempat tujuan puisi. Oke, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, perhatikan di sini. Ciri-ciri puisi modern, bentuknya bebas. Mari kita lihat puisi yang depan sini. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintih rindunya kepada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak kaki yang ragu-ragu di jalan itu. Tadi dia bilang bentuknya bebas. Di sini misalkan satu baris dia harus 4 kata kalau yang lain. Tapi di sini ada yang satu baris 4 kata, ada yang 5 kata. Itu yang disebut dengan bebas. Bentuk bebas berarti dia di baris pertama dia ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5. Di baris kedua dia ada berapa kata? 1, 2, 3, 4. Berarti dia tidak sama, dia bebas. Jadi di baris pertama dia bisa 5 kata, di baris kedua dia bisa 3 atau 4 kata. Yang berikut gaya bahasa. Yang berikut gaya bahasa yang dinamis. Bahasa yang dinamis dia bisa pakai kata-kata sendiri, atau dia bisa pakai kata-kata sendiri, atau Kevin bisa pakai kata-kata sekarang sendiri begitu. Sudah? Yang berikut gaya bahasanya harus personifikasi, yaitu bisa tentang karakter manusia. Contohnya misalkan, Fian malas bangun pagi. Berarti dia tulis di puisi tersebut tentang dia punya kehidupan. Saya malas, terus saya melakukan sesuai dengan kepribadian saya sendiri. Bisa? Bisa. Oke, yang berikut tema yang bervariasi. Yang berikut tema yang bervariasi. Tema di sini, tema puisi kita tentang apa? Hujan bulan Juni.
Via, tema puisi kita tentang apa? Hujan bulan Juni. Oke, tema puisi kita pada hari ini yakni tentang hujan bulan Juli. Bisa? Bisa. Oke, baik. Yang berikut penggunaan imaji. Penggunaan imaji atau gambaran. Penggunaan imaji atau gambaran. Misalkan, oh ini orang dia jalan-jalan, dia bilang, oh itu hujan dia datang pas di bulan Juni. Jadi dia buat, diangkat itu hujan. Dia bilang, oh ini hujan datang pas bulan Juni. Jadi dia akan ini puisi tentang hujan bulan Juni. Oke, sekarang yang berikut tujuan dari puisi. Tujuan dari puisi adalah untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan imajinasi dari penyanyi. Di sini pengarang dia tulis di sini berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa. Misalkan contoh, via jalan-jalan dia dapat beli uang, terus dia pakai itu uang untuk beli es, terus sampai di rumah dia jual kembali itu es. Dia dapat uang, dia pulang dia tulis, oh kali saya jalan, saya dapat beli uang, terus uang itu saya pakai belanja es, terus sampai di rumah, esnya saya jual kembali. Itu dia tuangkan dalam sebuah bentuk puisi. Oke, bisa? Bisa. Yang berikut, kita masuk yang berikut. Unsur puisi modern. Siapa yang bisa sebut? Yang pertama, unsur puisi modern yang pertama diksi. Ada diksi. Yang kedua, gaya bahasa. Yang kedua, yang bervariasi. Tema yang bervariasi. Yang keempat, imaji. Yang kelima, bait. Yang keenam, tema. Baik, mari kita perhatikan unsur-unsur puisi modern. Yang pertama itu diksi. Kata lain dari diksi itu adalah pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata. Di sini mari perhatikan contoh. Tak ada yang lebih tabah. Itu adalah pilihan kata. Itu yang disebut dengan diksi, pilihan kata. Yang berikut yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa di sini dia menggunakan gambaran. Di sini dia menggambarkan bahwa hujan, di puisi dia menggambarkan bahwa hujan itu datang pada bulan Juli. Bisa? Yang ketiga, imaji. Imaji dengan kata lain itu adalah gambaran. Misalkan ini penyanyi dia bilang, oh ini hujan ini dia datang pada bulan Juli. Hujan itu datang pada bulan Juli. Dia menggambarkan bahwa pada bulan Juli nanti akan datang hujan. Bisa? Sekarang kita masuk ke yang berikut, rima atau persamaan bunyi. Di sini persamaan bunyi perhatikan. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juli. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga. Itu yang disebut dengan rima. Itu yang disebut dengan rima. Oke, yang berikut. Sekarang kita masuk bait. Ini yang disebut dengan bait. Perhatikan sini. Ini yang disebut dengan bait. Ini yang disebut dengan bait. Satu bait terdiri dari berapa suku kata? 1, 2, 3, 4. 4 baris kalimat. 4 baris kalimat disebut dengan bait. Bisa? Sekarang yang berikut lagi kita masuk ke tema. Tema dari puisi hujan
bulan Juni. Di sini dia penyanyi mau bilang di kita bahwa dia sangat merindukan hujan yang datang di bulan Juni. Oke, sampai sini masih ada yang bingung? Bisa ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut yang berikut. Yang berikut langkah-langkah menemukan makna puisi modern. Siapa yang bisa sebutkan langkah-langkah dari puisi modern? Yang pertama, siapa? Langkah-langkah yang pertama membaca berulang-ulang. Yang kedua, Mencari kata kunci. Mencari kata kunci. Yang ketiga, memahami diksi dan gaya bahasa. Yang keempat, Menghubungkan setiap baris. menghubungkan setiap baris. Yang kelima, Memahami judul. memahami judul. Oke, mari kita lihat yang pertama. Kalau ulang berarti di sini kita bilang contoh. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Kita ulang lagi. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik-rintik kepada pohon berbunga itu. Jadi dengan baca berulang-ulang, mari kita bisa paham makna dari puisi tersebut. Bisa? Bisa. Oke, masuk yang kedua, mencari kata kunci. Di sini kata yang paling banyak disebutkan itu adalah kata kunci. Kata yang paling mencari kata kunci berarti kata yang paling banyak di puisi ditujukan tentang apa? Hujan bulan Juli. Berarti dia bicara tentang hujan. Jadi kata kunci dalam puisi tersebut adalah hujan. Dari kami nanti hujan di bulan Juli. Oke, yang berikut yang ketiga, memahami diksi dan gaya bahasa. Diksi adalah pilihan kata. Ini yang disebut dengan pilihan kata. Kata-katanya tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juli. Itu yang disebut dengan diksi. Diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata. Oke. Yang berikut, gaya bahasa. Gaya bahasanya penyair seakan-akan dia memimpikan hujan itu datang pada bulan Juli. Jadi di situ dia, kalau hujan datang pada bulan Juli berarti semua pohon-pohon akan berbunga, ya kan? Ya. Semua pohon-pohon akan berbunga dan orang penjejak kaki juga akan tertutup oleh hujan. Dia menghapus semua jejak. Bisa? Yang berikut kita masuk ke yang berikut. Menghubungkan setiap baris. Perhatikan keterkaitan antara baris dengan baris. Jadi kalau baris yang pertama ini dia harus, yang kedua ini harus bisa timpang ini. Misalkan contoh lain, saya bermain bola, terus di bawah, tapi saya terbang tinggi. Kalau begini nyambung tidak? Tidak kan?
Saya bermain bola tapi saya terbang tinggi, tidak nyambung kan? Iya. Tapi kalau saya bermain bola di lapangan bola, kalau ini nyambung. Berarti dia harus sama, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juli. Berarti dia harus yang kedua, baris kedua harus nyambung dengan baris yang pertama. Seperti ini, saya bermain bola di lapangan bola. Kalau saya bermain bola tapi saya terbang tinggi, itu tidak nyambung. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita masuk yang berikut. Memahami judul. Memahami judul. Sekarang Pak mau tanya, judul yang mana? Judul puisinya yang mana? Hujan bulan Juli. Tiap judul puisinya? Hujan bulan Juli. Oke, judul puisinya Hujan Bulan Juli. Oke, demikian materi singkat kita, dan saatnya kita akan kerja tugas kelompok yang sudah berikan. Masing-masing kelompok dengan kelompoknya mengerjakan tugas yang sudah bisa ditulis di kertas yang sudah Pak bagikan. Nanti dikumpulkan. Setelah itu dipresentasikan. Silakan. Bisa? Bisa ya. Sudah? Sudah Fian? Sudah Dilan? Oke, sekarang Pak minta kelompoknya Dilan. Pak minta kelompoknya Dilan untuk membacakan hasil diskusi kelompok 1. Maju ke depan. Maju semua, Iben, Elis, maju ke depan. Oke, baik, kita akan mendengarkan hasil kerja dari kelompok 1. Kepada Dilan, kami persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan teman-teman saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Baik, dari kelompok 2 saya akan menyaksikan diksi gaya bahasa. Diksi adalah Gaya bahasa. gaya bahasa.
Yang berikut nomor 2, apa makna dari puisi Hujan Bulan Juni? Juang puisi. Yang berikut, yang ketiga. Tiga, tema gagasan pokok yang ingin disampaikan Penyair. Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan dulu. Sekarang yang berikut kelompok 2. Fial dan kawan-kawan dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan Fial. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang diskusi. Ujung-ujung puisi modern adalah satu, diksi atau pilihan kata. Yang kedua, gaya bahasa. Yang kedua, apa makna dari puisi Hujan Bulan Juni? Yang pertama, imaji. Yang kedua, yang ketiga, apa pengertian dari tema? Bait, pertama bait, kedua tema. Baik, mari kita berikan tepuk tangan. Silakan dulu. Ya, silakan dulu. Baik, semuanya perhatikan di depan. Yang pertama pertanyaannya, unsur puisi modern. Yang pertama itu adalah diksi. Yang pertama itu adalah diksi. Yang kedua itu adalah gaya bahasa. Yang ketiga, imaji. Yang keempat adalah rima. Yang kelima adalah tema. Yang pertama, diksi adalah, atau kata lain dari diksi yaitu pilihan kata. Apa? Pilihan kata. Yang berikut, gaya bahasa. Penggunaan bahasa yang ada harus saling ada keterkaitan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Sudah? Yang berikut, imaji. Imaji ini contohnya gambaran yang tiba-tiba muncul. Misalkan Fian duduk-duduk atau bilang duduk-duduk, tiba-tiba duduk begini. Oh, bila ingat makan sarung bosen, berarti pulang bilang tuangkan itu dalam sebuah puisi. Contoh puisinya bila makan sarung bosen, berarti di puisi itu bila bertulis judul puisinya jagung bosen. Bisa? Bisa. Yang keempat, rima. Rima itu dengan kata lain persamaan bunyi. Persamaan bunyi itu contohnya begini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Jadi bunyi di baris pertama sama dengan bunyi yang di baris kedua. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Yang berikut, tema. Tema itu adalah, atau yang kata lain, gagasan pokok. Tema puisi kita pada hari ini adalah hujan bulan Juni. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan kedua, apa makna dari hujan bulan
Juni. Makna dari puisi hujan bulan Juni adalah seseorang yang sedang cinta. Dia sedang merindukan sesuatu. Bisa? Bisa. Yang berikut pengertian dari tema. Tema itu adalah gagasan pokok dari sebuah puisi. Oke, yang pertanyaan keempat, mari kita lihat. Tadi di sini tak ada yang lebih tahu dari titik-titik bulan Juni. Sampai bisa di sini. Saya. Sampai bisa di sini. Tak ada yang lebih titik-titik dari, tak ada yang lebih tahu dari titik-titik bulan Juni. Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada Fian. Oke, yang berikut. Bait kedua, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak kaki yang titik-titik. Siapa yang bisa isi titik? Ya, bilang, maju ke depan. Oke, yang ragu-ragu. Yang berikut, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan bisa titik-titik pohon itu. Ya, Fian. Oke, diserap akar pohon bunga itu. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Fian. Oke, baik, semuanya hebat, semuanya bisa. Pak bangga dengan kalian karena kalian adalah anak-anak yang pintar. Oke Pak, sambut kita dengan bangkit berdiri. Terima kasih lobat kursinya dulu. Semuanya senyum, coba senyum. Saling berhadapan dan senyum. Sudah? Ayo, mari kita main tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar dari tadi hingga sampai saat ini. Pak mau tanya, tadi kita pun pelajaran ini tentang apa? Tadi kita pun pelajaran tentang apa? Puisi. Bilang tadi kita pun pelajaran hari ini tentang apa? Puisi. Chris, tadi kita pelajaran hari ini tentang apa? Puisi. Elis, kita pun pelajaran hari ini tentang apa? Oke, jadi baik, pelajaran kita hari ini tentang Puisi. Apa judul puisi kita hari ini? Siapa yang masih ingat? Saya. Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni, Fian. Hujan bulan Juni. Elis. Hujan bulan Juni. Elis, apa judul puisi kita hari ini? Oke, hujan bulan Juni. Mari kita tepuk tangan untuk Oke, baik. Mari kita perhatikan, semua perhatikan di papan tulis. Semua pasang telinga untuk dengar. Pelajaran kita hari ini adalah puisi modern. Baik, puisi modern adalah jenis karya sastra yang tidak terikat. Jenis karya sastra yang tidak terikat dengan aturan puisi lama. Contohnya bait, baris, dan kalau di puisi lama satu baris harus 4 suku kata. Tapi kalau di puisi modern satu baris bisa 4 kata, bisa 5 kata. Kalau di puisi lama satu bait
dia harus 4 baris. Tapi kalau di puisi baru dia satu bait bisa lebih dari 4 baris. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, yang berikut ciri puisi modern. Yang pertama, ciri-ciri puisi modern yang pertama yaitu bentuknya bebas. Jadi bentuknya bebas ini dia bisa satu baris dia bisa 10 kata juga boleh, atau satu baris dia 2 kata juga boleh. Kalau di puisi lama satu baris itu dia harus 4 kata. Di puisi baru dia mau 10 kata atau lebih juga boleh. Yang berikut gaya bahasa yang dinamis. Bahasa yang dipakai itu harus bahasa yang sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Oke, yang berikutnya tema harus bervariasi. Temanya harus apa? Bervariasi. Di sini dia menulis puisi berdasarkan dia punya pengalaman. Puisi yang ditulis ini berdasarkan pengalaman. Misalkan dia mau tulis puisi berarti bilang harus, oh saya pernah rasa begini, jadi saya tuangkan itu di buku. Saya buatkan dari sebuah puisi. Oke, yang berikut penggunaan imaji atau gambaran yang dilihat langsung. Misalkan ini orang dia tulis puisi, dia menggambarkan apa yang dia lihat. Misalkan, oh hujan ini datang pada bulan Juni, dia lihat itu hujan datang pas bulan Juni, dia tulis, oh hujan di bulan Juni. Kalau hujan di bulan Agustus, dia tulis hujan itu datang di bulan Agustus. Tapi ini di puisi bukan Agustus, tapi Juni. Bisa? Bisa. Oke, yang berikut dia buat puisi ini juga harus sesuai dengan gerak fisik atau gerak tubuh. Jangan puisinya sedih terus dia baca sambil ketawa-ketawa. Jadi kalau puisi itu sedih berarti kita harus baca secara sedih. Kalau puisi itu semangat kita juga harus semangat. Kalau puisi itu marah-marah kita juga harus buat muka yang agak sedikit marah. Bisa? Bisa. Yang berikut tujuan dari puisi adalah cara mengungkapkan perasaan, pikiran, dan imajinasi dari penyanyi. Jadi yang tulis di puisi itu adalah penyanyi. Orang yang menulis puisi itu disebut penyair. Orang yang biasa menulis puisi disebut apa? Penyair. Bisa? Bisa. Sudah? Oke, baik, sekarang kita langkah-langkah menemukan makna puisi. Langkah-langkah apa salah itu katanya? Langkah-langkah untuk menemukan makna ini apa saja? Yang pertama membaca dan ulang, yang kedua mencari kata kunci, yang ketiga memahami diksi dan gaya bahasa, yang keempat menghubungkan setiap baris, yang kelima memahami judul, yang keenam menemukan makna yang tersirat. Sampai sini ada yang belum mengerti bisa ditanyakan, apa yang belum mengerti bisa tanya. Via mau tanya? Kalau belum perhatikan ya. Kalau kita disuruh memahami makna kita harus baca dia ulang-ulang. Jadi tidak mungkin kita harus baca satu kali. Jadi kita tidak mungkin harus baca satu kali, tapi harus baca berulang. Oke, kalian bisa bangun berdiri dulu. Keluar dari tangan kanan diangkat. Mundur sampai tangan kanan. Kalau Pak bilang sentuh kepala, sampai tidak sentuh kepala berarti kita menyanyi dia goyang di depan. Boleh? Boleh. Mulai. Siap. Tangan semua begini. Oke. Sentuh kepala mulai. Jangan. Ya. Oke, berhasil. Ulang. Sentuh kepala mulai. Ya. Jangan. Chris maju.
Sekarang coba kalian tulis, ambil buku dan tulis. Coba kalian tulis. Yang pertama, judul puisi kita hari ini. Apa judul puisi kita hari ini? Apa judul puisi kita hari ini? Judul apa judul puisi kita hari ini? Apa judul puisi kita hari ini? Apa judul puisi? Apa judul puisi kita hari ini? Apa judul puisi hari ini? Ya, judul puisi kita hari ini. Yang berikut sudah. Sudah. Apa judul puisi kita hari ini? Sudah. Sudah. Puisi kita menceritakan tentang apa? Apa judul puisi kita hari ini? Ya. Puisi Puisi di atas menceritakan tentang apa? Puisi di atas. Ya. Bagaimana perasaan penyair dalam puisi tersebut? Puisi tersebut penyair buat apa? Dia senang, kok susah, kok Senang. Oke, silakan kerja. Waktu kalian 5 menit lagi. Waktu kalian 5 menit lagi. Sudah, Kon? Nanti pulang sampai di rumah, ini bisa dibuatkan jadi tugas. Jadi boleh bawa dan kerja di rumah. Nanti besok bisa dikumpulkan untuk Pak Dia. Bisa? Bisa. Kalau mau cari anak yang pintar itu kita harus buat apa? Belajar. Supaya kita bisa Pintar. Kalau mau naik kelas harus Pintar. belajar. Jadi pulang sampai di rumah, gunakan waktu kalian dengan belajar. Misalkan hari ini kita sudah belajar tentang puisi, pulang sampai di rumah, buka kembali dan baca. Oh, hari ini kami belajar tentang puisi. Jadi ciri-ciri puisi itu begini, unsur-unsur puisi itu begini. Jadi kalau kita mau baca puisi itu harus begini. Terus kita mau menulis puisi juga harus seperti ini. Bisa? Bisa. Dan tidak boleh sampai pulang sampai rumah harus banyak belajar, banyak membaca supaya bisa jadi anaknya. Oke, baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak akan menutup kegiatan ini dengan kita berdoa. Oleh karena itu, Pak, jemput semua berdoa. Baik, mari kita semua ambil sikap berdoa. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa dan izinkan Pak memimpin doa ini dengan ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kembalikan dengan pujian dan panjatan syukur kepada Tuhan Bapa atas tuntunan dan penyertaan bagi kami dari pagi hingga siang hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Bapa karena mereka pakai itu menjadi pedoman untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Sedang kembali kami akan pulang, berkati kami dalam perjalanan agar kami boleh pulang dan tiba di rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, 1, 2, 3.